dari yang hidup. Ya. Kenapa Ibu? Karena urusan yang sudah wafat sudah selesai. Lagi hidup kerajin ngajinya, sholat puasanya, kalau sudah wafat hatam semuanya. Nah mereka itu semuanya sekarang ada menunggu kiamat adanya di alam barzah. Hidup cuman beda alam. Ya sudah tidak punya raga. Nih raga kan hancur dimakan tanah, tapi ruh tetap hidup. Itu yang akan merasakan nikmat kubur, dan juga sebaliknya siksa kubur adalah ruh. Jasad sudah hancur Bu dimakan tanah. Ya, tapi ruh tetap hidup. Makanya ketika Ibu sebut nama Ibu Neng Amah, ada hadir di sini. Oh, ini meme Bu Hadana lihat sini. Ya, cuma ya kan namanya disebut ya. Jangan itu saya dipanggil aja nyamperin. Oh, ini cuma udah kayak kita ya ngelihat orang di dalam ruangan tapi terhalang oleh kaca, ngelihat tapi nggak bisa. Nah, itu Ibu ngelihat tuh di dalam rumah tuh ada si anu, tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Karena terhalang kaca, karena udah nggak punya raga. Makanya kalau ada kan ada hadis Nabi, orang yang meninggal dunia disiksa karena yang hidup. Apa maksudnya di hadis? Orang yang meninggal dunia disiksa karena sebab yang hidup. Karena yang hidupnya ketika ditinggalkan itu tidak ikhlas, akhirnya yang jadi siksa. Jadi si yang meninggal disiksa gara-gara yang hidup. Itu Ibu. Artinya apa? Karena dia tidak ikhlas. Ya, tidak menerima. Kenapa ada orang Ibu, maaf saya cerita. Ada di keluarga saya, punten Ibu, kerabat saya, ibunya meninggal, tapi keluarganya nggak terima. Coba kalau dibawa ke rumah sakit nggak bakal meninggal. Lah emang rumah sakit bisa nyambung umur. Nah kalau orang meninggal di pasar mau disalahin tuh orang di pasar. Kalau orang meninggal ya di perjalanan mau disalahin tuh orang yang di jalan. Nah namanya dia orang meninggal, kita nggak tahu di kapan kita meninggal, di mana tempat kita meninggal. Lahir di Cibober, lahir di BCL, belum tentu kita meninggal di BCL. Ya Pak, ada yang meninggalnya di kamar mandi, ada yang meninggalnya ya Bu ya di rumah saudara. Nah ini Bu, ya itu satu-satunya menerima, ikhlas semuanya. Makanya Ibu punten dengan adanya ini Palestina berperang, ini menjadi pelajaran buat kita. Hebat imannya sultan semua. Dikasih musibah bersyukur, kalau kita kan enggak. Ya, baru tingkat sabar. Kadang-kadang banyakkan aralnya atau aral Rasulullah. Dikasih nikmat bersyukur, diuji dicoba sabar. Harusnya tingkatan kita dikasih nikmat bersyukur ya seharusnya namanya orang tahu diri. Dikasih harus berterima kasih. Ketika diuji dicoba apa sikap kita? Ya sabar. Kadang-kadang kita sabar juga belum bisa. Apa yang ada Rasulullah? Narik napas panjang karena capek boleh Bu, tapi kalau narik napas panjang karena beban hidup ini haram. Ya Allah, orang-orang udah ganti expander, kita masih keder. Orang-orang udah ganti nyap agar teralisnya, kita kasih agar jaro. Nasib Jawa Barat, Jawa Timur, Barat, Allah, cakep. Ya kadang manusia imannya kan naik turun. Ya, iman manusia kan naik turun. Tapi untungnya kita ditaklim. Bukan Ibu doang, Bu, saya juga Nuraini manusia biasa. Kalau lagi gimana ya Allah, kok berat amat ini ya. Untung ini punggung buatan Allah. Kalau seandainya punggung buatan tanah abang, habis Bu sudah. Harapan kita kalau sudah anak-anak besar ya Allah mungkin berkurang tanggung jawab tenang. Nyatanya enggak juga. Oh ini hidup ini harus dijalani. Apa yang jadikan kita yakin? Nama al-usri yusra. Ya sungguhnya di balik sulit nanti mudah. Sesungguhnya yakin pasti di balik sulit nanti mudah. Nah ini Bu, ya. Makanya kembali kepada kajian tadi, ya orang yang meninggal itu keinginannya dua, satu ingin kiriman doa.
Makanya sore hari ini kita kirim doa. Apa yang kita kirimkan? Yasin. Alhamdulillah tadi sudah dipimpin baca Yasin oleh Mama Meme. Akhirnya dipimpin oleh Ustazah Haja Faridah. Doanya oleh Ibu Adana dan kita semua mengaminkannya. Maka saat ini almarhumah Ibu Neng Amah kuburnya menjadi terang, amin. Yang sempit menjadi luas, kuburnya menjadi nyaman. Kenapa? Karena begitu doa dikirimkan, apa kata Nabi? Maka langsung Allah mengutus 1000 malaikat, dan mana malaikat itu membawakan bingkisan sampai hari kiamat, hingga si mayit di dalam kubur senang dan tenang. Kenapa? Karena ada kiriman doa dari yang hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keduanya apa? Keinginan orang yang sudah meninggal dunia ingin segera kiamat. Nah ini Ibu bicara kiamat. Kalau orang yang masih hidup kegiatannya banyak. Habis sholat subuh ini nih, ya Bu ya. Kegiatan kita tiap hari turutin, ya. Kadang-kadang kita jam kantornya sebelum subuh udah bangun, jam 2:30 udah bangun, udah nggak bisa tidur lagi, ya. Kegiatan udah banyak tuh. Nah sementara orang yang sudah wafat sudah selesai urusan dunia, ya. Makanya Pak, menunggu ingin segera kiamat. Kalau yang wafatnya ini banyak amal solehnya, maka ia menunggu di alam kubur seperti dia nunggu di taman surga. Amin. Nunggu di taman, jangankan taman surga, taman bunga, taman buah aja nungguinnya seneng. Tungguin ya, tapi nungguinnya di taman bunga seneng, betah. Ini taman surga, menunggu datangnya hari kiamat. Kalau yang wafatnya banyak amal solehnya, maka menunggunya ia seperti di taman surga. Kenapa Ibu? Nih, kubur ini setiap hari mengingatkan kita dengan 5 macam. Nih, setiap hari alam kubur mengingatkan kita dengan 5 macam. Apa kata kubur? Saya ini rumah yang sepi. Rumah di mana tidak ada satu orang pun yang mau tinggal di tempatku. Mana ada kuburan orang mau diam di kuburan? Gak ada. Aku ini tempat kesendirian, tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Tak ada satupun manusia yang mau tinggal di tempatku. Kalau kau ingin pulang nanti rumahmu, ya, pulang ke rumahmu, maksudnya alam kubur, ingin ngapain dia? Kalau roket jatuh udah gede banget. Jadi iklan dulu lewat cokor jantung. Kalau ingin pulang ke rumahku, banyak temennya nih kayak gini. Kalau banyak temen kan enak. Ya apa ya Ibu? Dulu kayak gini banyak temennya. Maka apa? Cari teman sebanyak mungkin lagi di dunia. Siapa teman kita? Adalah sodako. Sodako yang kita keluarkan, maka kelak besok akan menjadi teman di dalam kubur. Kubur yang sendiri menjadi ramai. Yang jadi takut kan sendiri. Tapi kalau bareng-bareng banyak begini, biarpun malam-malam, biarpun gelap, tapi kalau banyak orang ramai, resep, gak akan takut. Ya, maka kalau kamu ingin pulang ke kuburku nanti, ingin banyak temannya, maka apa? Cari teman itu selagi di dunia. Apa temanmu di dunia? Banyak-banyak bersodako. Karena sodako yang kita lakukan kelak akan menjadi teman kita di dalam kubur. Kemudian yang kedua, kubur berteriak, aku ini tempat yang gelap. Tempat yang gelap, tidak ada sedikit pun cahaya. Kalau kau ingin pulang ke kubur dalam keadaan terang, maka cari lampu penerang itu ketika di dunia. Apa itu? Sholat. Sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu, kelak besok akan menjadi penerang lampu di alam kubur kita nanti. Amin. Insya Allah. Yang ketiga, aku ini tempat yang kotor, basah, ya, tempat yang tidak ada pintu jendelanya, lantai tanah, dinding tanah, atap tanah, tempat yang dingin, tempat yang kotor. Cari, ya, untuk tilam. Apa Ibu bahasa ini tilam? Ini kayak ini namanya tilam alas. Biar kamu tidak dingin, menjadi nyaman. Apa tilam yang dimaksud di sini? Amal soleh, duduk di taklim, baca Quran dan ibadah lainnya, itu amal soleh yang akan menjadikan di dalam kubur nanti menjadi
nyaman, hangat, tidak kedinginan. Kemudian yang keempat, kubur berteriak, aku ini tempat banyak binatang tanahnya, banyak kalajengking dan tiapa binatang tanah lainnya. Kalau kau ingin pulang ke rumahku, kuburmu menjadi bersih, cari ya racunnya untuk membunuh binatang yang buas tadi, binatang yang berbisa tadi, dengan selalu banyak baca bismillah. Bismillah itu bukan mau makan doang, Bu. Setiap kita bergerak, beraktivitas, selalu sebut bismillah. Ibu nyuci piring diawali bismillah, maka nyuci piring yang dinilai ibadah. Ibu mau masak apa, mau nyuci pakaian diawali bismillah, maka nyuci pakaiannya dinilai bismillah, apa dinilai ibadah. Ibu mau ngegosok diawali bismillah, maka gosok kita dinilai ibadah. Biasakan selalu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, aku ini tempatnya munkar dan nakir yang akan menanya engkau. Begitu kita datang langsung disambut dengan dua malaikat yang akan menanya kita. Kalau kau ingin bisa menjawab pertanyaan dua malaikat munkar nakir, cari jawaban itu selagi kau hidup di dunia. Apa jawaban untuk memberi jawaban pada malaikat munkar nakir? Yaitu kalimat perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka oleh karena itulah Ibu, keinginan orang yang meninggal dunia, satu, ingin kiriman doa, dua adalah ingin segera kiamat. Makanya kan ada syair, saben malam Jumat ali kubur wiridan rumah kanggo jaluk maca Quran ajen sakalimat. Terus lamun orang dikirimi banjir piring merebes milih, mulih nang kuburan mangku tangan tetangisan, kebancut temenan ger anak turunku, koe ora wirang pada mangan tinggalanku. Lamun aku bisa mulih nang alam dunya, bakal tak ringkesi dunia pusing isi ono. Kalau salah betul ya, itu Bu ya, kalau salah bahasa Jawanya tolong dibenerin karena Ibu ya banyak salahnya. Ya Bu ya, itu makanya kan itu apa hidupnya? Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah. Pulang ke rumah. Nengokin. Pas nengokin yang satu lagi nonton bola. Yang satu lagi mainin HP. Yang satu lagi ngeliat sinetron, ya sedih, mulih, ya, Ibu ya nangis, ya, mangku tangan tetanggisan, kebancut temenan ger anak turunanku. Kalau tahu, ya Bu ya, ini anak bakal lagi nih, lu pada hidup dari hasil usahaku, ya, koi pada mangan dari, ya Bu ya, kamu hidup dari usahaku, iya kan, orang tua usaha buat anak. Seandainya kalau aku bisa, kata orang tua, kembali lagi ke alam dunia, diambil lagi tuh harta. Cuma ngirimin doa aja pada males. Ibu, kalau kita punya orang tua sudah wafat, bukti cinta kita kepada orang sudah wafat, maka apa? Minimal tiap malam, tiap sholat bacain Fatihah. Syukur tiap malam Jumat bacain Yasin dan Tahlil. Kan apa kata Nabi? Yasin dibacakan buat orang yang sudah wafat, akan diangkat siksa kuburnya, amin. Gitu Ibu, ya. Maaf Ibu, ya. Ini kalau saya malam Jumat Yasinnya Yasin Fadilah. Sudah generasi ketiga, ya. Pertama generasi saya punya nenek, ya, malam Jumat Yasin Fadilah dengan tahlil. Bahasanya kan karena orang nenek saya barang Sunda, hayo garura acara Yasin, cenah. Ker ngirim karuhun, ari orang Sunda kan gitu. Orang udah meninggal bilangnya karuhun. Ya, nenek saya meninggal dilanjut ibu saya. Ibu saya meninggal, saya generasi ketiga. Itu saya kalau malam Jumat saya mah galak, Bu. Ayo, ngaji, kumpul. Kapan mau ngirimin orang tua? Nah, orang tua nungguin. Ribut aja sibuk sama usaha, mau usaha. Kapan? Ayo. Ya. Nah, harus saya air kalau punya milik rezeki saya bikin susu, jadi susu seteko. Kalau enggak udah teh manis. Ya udah selesai baca Yasin Fadilah, karena Yasin Fadilah kan banyak sholawatnya, banyak doanya. Terus tahlil selesai, itu airnya air barokah. Ini kayaknya ini air barokah nih, air barokah. Kenapa saya bilang air barokah? Tadi kan ini ada Yasin ya.
ada talilnya. Iya Pak, iya Ibu. Jadi air yang di sini sama-sama dengan air yang di rumah, tapi di sini ada nilai keberkahan. Kenapa? Dibacain Quran. Coba tadi Ibu, ya. Sengaja-ngaja Ibu di rumah minum. Jangankan baca Yasin, mau minum baca Yasin kapan minumnya? Bismillah doang. Iya Pak Ibu, mau minum Yasin, wal Quran, hakikatnya enggak kelamaan saya gini enggak bakalan Bu. Enggak saya juga Bu. Ya saya juga enggak mungkin mau minum baca Yasin dulu lah kapan minumnya. Kelamaan, maka di sini Bu. Terus saya kalau malam Jumat sengaja anak cucu mantu pada kumpulin. Kenapa? Kasihan tuh orang tua nungguin, kan tadi apa? Mulindang nguman kanggo jalur dungo. Walaupun hanya sekalimat baca Quran, datang dia, ya, ingin didoakan. Kalau sampai dia pulang gak ada yang doain, dia pulang lagi kubal sedih. Maku tangan tetangisan, ini lagu ini karangan Kiai Ibu, ya. Makanya itulah Ibu sekalian, jangan kalau orang tua sudah meninggal sampai lupa. Ya udah yang meninggal udah aja. Apalagi nih besok bentar lagi kita mau masuk Ramadan, ya. Orang tua kita udah nggak ada, ya. Beliin mukena, beliin yang namanya itu Bu ya baju muslim. Kemanain? Kasihin sama kakaknya emak kita. Kalau emak kita punya kakak, kasih berarti namanya uang. Kalau uang kita nggak punya, ya emak kita punya adik, kasihin ke bibi. Bi ini salinan. Itu Ibu. Yang nyampe ke orang tua kita, pahala sedekah. Yang pakai baju muslim mukenanya adalah bibi kita, karena mereka gantinya orang tua, ya. Makanya kan ada saya punya jamaah Ibu, ya, waktu itu saya bilang kalau mau Idul Fitri mau lebaran, mau puasa, mau lebaran kirimin itu yang nasi kan ada munggahan. Dia bilang ini Ibu, alhamdulillah saya tanya tahun ini katanya ringanan nganterinnya, mertua meninggal, orang tua meninggal, jadi nggak ada yang dikirimin. Saya sewot Ibu, apa? Iya Bu, nggak ada yang disalinin, beli daging sekilo gitu cukup, yang diangetin nggak ada. Mertua meninggal, orang tua meninggal, berarti kan saya ringan Bu, nggak beli mukena, nggak beli baju muslim. Kenapa? Mertua meninggal, orang tua meninggal. Saya mah gitu aja Bu, galak saya mah. Apa? No, punya uang nggak? Ada, kasih tuh uang. Ada bibi, kasih tuh bibi. Karena sama mereka pengganti orang tua. Yang sampai kepada yang meninggal adalah doanya. Apa ada pahala dari sodakonya? Yang make adalah apa Bu ya, yang hidup. Makanya biasakan berkah Ibu. Tapi ada juga Ibu, maaf, ada orang tua meninggal, anaknya mau bikin acara haul, anaknya pada mampu, haul aja pada nggak mau. Dimintain Ibu yang namanya patungan duit nih Bu, ya. Ada anaknya pada mampu mau haul, anak-anaknya pada nggak mau ngasih. Padahal kalau habis biaya, misal acara hari ini misalkan Bu, atau acara haul atau acara kirim doa, habis biaya misalkan 3 juta atau 5 juta, dibagi 365 hari, berapa duit jatuhnya sehari? Paling cuma berapa, 5.000. Beliin bala-bala dapat berapa? Berarti kita ngasih jajan orang tua cuma 5.000 sehari. Maaf Ibu, orang tua sudah meninggal, nggak bisa menikmati rezekinya anak. Orang tua sudah meninggal, apa? Kita kirimkan doa setiap hari kematiannya, kita kirimkan yang namanya haul. Iya Ibu, kalaupun haul biasanya di Cikarang biayanya 5 juta, bagi 365 hari, berapa sih? Ya, ini kadang-kadang anaknya yang satu belum bayar air, yang satu belum bayar listrik, yang satu habis bayar semesteran. Ibu ya, orang tua meninggal, Ibu ya dimintain untuk sedekahnya pada berbagai macam alasan. Padahal ketika orang tua kita hidup, kita belum punya usaha. Begitu kita punya usaha, orang tua sudah wafat, apa? Ya bikin acara haul mengingat akan jasa orang tua. Seperti sore hari ini, di mana keluarga besar daripada almarhumah Ibu Neng Amah Amalia, ya, di 100 hari wafat beliau diadakan acara itu kirim doa. Semoga almarhumah Ibu Neng Amah senantiasa diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, karena hari sudah sore, semoga apa yang kita kirimkan kepada Ibu Neng Amah, Ibu ya Allah sampaikan, dan langkah dulu kita hari ini dijadikan amal soleh, Ibu ya, yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya